Siap. Para kepala sekolah yang kami hormati, Bapak Ibu guru yang kami hormati pula, dan tentunya yang kami banggakan rekan kami Bapak Joko Supriyanto dan partner Pak Asari selaku guru penggerak angkatan kelas 11. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil hidayati haqqi yudhhiruhu 'ala dini kullihi wa law karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala sayyidina Muhammad. Baiklah, Bapak Ibu-ibu, pada kesempatan pagi ini kita menghadiri undangan dari rekan kita Bapak Joko Supriyanto dan rekan Pak Asari selaku guru penggerak angkatan 11 SMK Sultan Agung Tomoyo, rumah kita tercinta. Alhamdulillah, pertemuan pagi ini dalam rangka memotret aksi nyata diseminasi budaya positif, tepatnya pelaksanaan modul 1.4, agar supaya berlangsung dengan lancar dan sukses. Bapak Ibu yang pada hari ini selaku tamu undangan sejumlah 40, agar efektif maka kita awali lebih dahulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semoga dengan berkesannya basmalah dari dengan semuanya, insya Allah acara pagi hari ini berlangsung dengan tertib dan aman. Allahumma amin. Karena untuk menyingkat waktu, ada beberapa susunan salah yang sempat kami rekod pada hari ini. Pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Dalam hal ini alhamdulillah bisa hadir Bapak Ahmad Soleh SPD. Kemudian acara yang ketiga inti, kemudian acara yang keempat untuk. Nah, untuk itu langsung masuk acara yang kedua, sambutan. Karena ini akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMK Sultan Agung Tomoyo. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, nabiyina habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, yang hadir di sini Bapak Dr. Agus Menanjang, Bapak Dr. Agus Endang Farid, serta teman-teman calon guru penggerak dan guru penggerak angkatan 78, Bapak Asari, Ibu STT dan Ibu Kurni, serta utamanya yaitu calon guru penggerak kita yang hari ini akan melakukan aksi nyata, yaitu Bapak Joko Supriyanto SPSI. Pertama-tama marilah kita bacakan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pagi hari ini kita masih diberikan rahmat, taufik, hidayah, inayahnya bisa berkumpul bersama di ruangan ini untuk mengikuti pemaparan aksi nyata dari Bapak Joko Supriyanto. Mudah-mudahan acara ini bisa terlaksana dari awal sampai akhir dengan baik dan lancar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati,
guru penggerak angkatan 11 yang beberapa kali sudah melakukan kegiatan-kegiatan terkait dengan CCP untuk sekolah SMK Sebatung Berkembang. Pada kesempatan ini sudah ada 2 guru yang mengikuti CCP. Yang pertama Pak Asari sudah lulus yang angkatan 7, 8 dan hari ini Pak Joko Supriyanto dan akan disusul nanti Ibu Kurni dan Ibu Rifiki serta Bapak guru yang lain. Mudah-mudahan semuanya memiliki kesempatan untuk jadi guru penggerak di SMK Barangkali Bertemu. Bapak Ibu, tema yang diusung kali ini yaitu mengenai aksi nyata budaya positif. Bapak Ibu sekalian, budaya positif memang ini sangat diperlukan sekali untuk membentuk karakteristik siswa SMK Sultan Agung yang bernaung dalam Yayasan Islamic School Association. Budaya positif itu sebenarnya sudah kita torehkan juga di 10S yang kita laksanakan di SMK Sultan Agung, karena budaya positif ini sudah kita gambarkan bahwa budaya positif ini adalah kegiatan atau nilai-nilai yang akan diterapkan siswa kita di SMK Sultan, dan budaya-budaya yang akan dikembangkan siswa mengenai namanya budaya positif. Maka dari itu budaya positif kita cocok dengan apapun pakai tes. Ya, antara lain budaya positif ini harus melekat kepada siswa kita. Antara lain budaya positif ini adalah sikap positif, antara lain yang sudah digambarkan di 10S kita, yaitu mulai salam, senyum, terus sapa, santun, terus termasuk sayang, sehat, sampai dengan terakhir sejahtera. Nah, itu budaya yang kita kembangkan di sekolah kita. Mudah-mudahan itu akan berkembang sehingga siswa kita memiliki budaya-budaya yang santun, adat timuran. Sepandai-pandainya orang itu kalau meninggalkan adat kita, adat ketimuran, itu ya nantinya tidak akan menjadi orang yang benar. Jadi kita harapkan jadi orang yang pinter tapi benar. Pinter tapi kalau tidak punya adab yang baik, adab sopan santun, tingkah laku yang baik, itu nanti keblinger. Jadi pinter tapi keblinger. Terus ngerti tata krama, ngerti sopan santun. Nah, sama orang tua tidak menghargai, ikuti aturannya sendiri, tidak mengikuti aturan sekolah dan sebagainya. Nah, ini nanti menyayangkan, kita sayangkan anak pintar tapi tidak tahu sopan santun, tidak tahu perilaku budaya positif. Maka dari itu yang namanya budaya positif ini sebaiknya melekat kepada diri siswa kita. Kami berharap budaya positif ini akan dilangsungkan setiap hari, mulai dari rumah. Siswa itu sebaiknya pamit dengan orang tuanya, cium tangan, minta izin, doa restu, baru di sekolah. Setelah sampai di sekolah, kalau bertemu dengan orang yang lebih dewasa, itu menundukkan kepala, minimal menundukkan kepala. Itu adalah contoh adab yang baik. Terus salam dan lain-lainnya. Nanti ketemu gurunya salaman, yang memakai budaya salam. Yang tidak budaya salam juga tidak apa-apa. Yang penting menunjukkan perilaku sopan santun. Nah, ini nanti akan tercermin pada siswa kita bahwa budaya positif ini akan berkembang dan akan
menjadi karakter siswa. Sampai kapanpun dia akan bawa budaya ini sampai pada terjun ke masyarakat. Oh, ternyata siswa SMK Sultan Agung itu perilakunya seperti itu. Kalau ketemu orang yang lebih dewasa, menunduk, mengucapkan salam, tegur sapa, senyum, dan lain sebagainya. Ini adalah perilaku-perilaku yang positif. Jadi nanti kami berharap setelah aksi nyata ini tidak sekedar menggugurkan tugas, tapi implementasinya betul-betul ini kepada siswa kita. Selain itu juga sikap tolong menolong ini perlu sekali. Kadang kita melihat siswa itu acuh tak acuh terhadap temannya. Jadi sikap tolong menolong sesama teman satu sekolah ini kita lakukan dalam bentuk apa saja. Jadi dalam bentuk belajar, mereka ada temannya yang kurang mampu untuk menguasai materi, ya sebaiknya saling tolong menolong. Bukan berarti turunan, tetapi ini adalah membantu kesulitan-kesulitan yang dimiliki oleh siswa tersebut. Di samping itu budaya positif juga antara lain juga kita perlu memberikan penghargaan kepada siswa, kepada teman, kepada siapapun yang sudah berjasa kepada kita. Misalkan kita sudah dibantu, ya sebaiknya ucapan terima kasih, penghargaan berbentuk apa yang sekiranya mampu untuk menghargai. Penghargaan tidak harus benda, tetapi ucapan sentuhan-sentuhan pribadi, tingkah laku yang masuk dalam hati ini sudah termasuk penghargaan. Terus dibantu seperti itu, ngono-ngono wae. Orang yang terima kasih belas, orang yang ibarat belas. Maka dari itu salah satu budaya positif adalah juga penghargaan. Selain sopan tingkah laku dan lain sebagainya, ada juga sopan santunnya, juga ada penghargaannya. Selain itu juga budaya positif termasuk juga komunikasi secara terbuka. Jadi apapun komunikasi secara terbuka itu sangat kita perlukan untuk memecahkan suatu masalah. Kadang-kadang siswa ini tidak terbuka kepada gurunya, tidak terbuka pada temannya. Mereka memendam masalah sendiri, dan mereka apabila tidak bisa mengatasi masalah, mereka akan timbul suatu kemalasan dalam dirinya karena masalahnya tidak teratasi. Makanya keterbukaan komunikasi ini penting sekali. Dan peran BP, BK ini sangat diharapkan untuk bisa memecahkan masalah-masalah siswa yang ada masalah tidak bisa terpecahkan karena tidak memiliki sifat keterbukaan mengenai informasi. Maka dari itu saya harap sekali lagi dengan adanya aksi nyata tentang budaya positif ini nantinya terimplementasi kepada siswa kita di sekolah maupun untuk teman-teman guru, kepala sekolah, TU dan lain sebagainya. Pokoknya ini akan terimplementasi kepada masyarakat SMK Sultan Agung. Saya rasa demikian yang perlu kami sampaikan, dan selamat kepada Pak Joko untuk menyampaikan aksi nyata mengenai diseminasi budaya positif pada CGP Angkatan 11 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Soleh selaku kepala sekolah SMK Sultan Agung Hidayah yang telah memberikan arahan, bimbingan maupun pandangan bagi kita semuanya, khusus untuk Bapak Dr. Sugiarto selaku calon guru Angkatan 11, sehingga apa yang disampaikan mohon kita laksanakan, kita pakai semuanya, barangkali buat kita semua di kemudian hari bisa bermanfaat. Baiklah,
diseminasi budaya positif pelaksanaan modul 134. Untuk itu kepada Bapak Joko kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih waktunya. Terima kasih. Sambut. Ini dasarnya apa? Suaranya ke dalam. Ini ke dalam suara. Terima kasih waktunya yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Bapak Ahmad Sona SPD selaku Kepala Sekolah Sekolah Soekarno yang kami hormati, kepada Ibu Susi Rahayu walaupun lewat daring yang telah menjadi pengajar praktik kami selama dari Juli sampai hari ini. Terima kasih Bu atas keramat Ibu walaupun lewat dunia maya lewat daring telah membersamai kami, dan juga kepada Bapak Dr. Andes Munanjam selaku Waka Kurikulum, Waka Kesiswaan, Bapak Dr. Andes Sendang Farid Mahmud selaku Waka Humas dan Hubi, dumateng ibu-ibu yang hebat, Ibu Kurniasih Timur Hayat bingung banget sing ngarani SPD, Bu Ristiti SPD PPG. Kalau PPG, Masya Allah semuanya hebat-hebat yang duduk di sini, semuanya hebat semuanya. Dan juga tak lupa rekan saya yang luar biasa membantu saya tanpa saya prediksi yang kurang ini, Bapak As'ari Eskom, luar biasa telah membantu kami. Kalau tidak ada Pak As'ari tidak akan jalan. Karena rumah saku ya begini-gini, ternyata banyak alatnya yang disiapkan. Saya kira kemarin saya hanya pakai ini, teman-teman itu hanya pakai satu laptop, ternyata harus pakai dua laptop, ternyata harus pakai itu. Ada tripod. Pikiran saya cuma ini nanti dihidupkan kameranya sudah saya sudah selesai gitu. Ternyata alhamdulillah luar biasa telah membantu kami. Dan hadirin hadirat yang berbahagia Allah Taala, pada permulaan kesempatan ini marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud kita insan yang religi yang menghamba kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, karena tidak semuanya yang saya undang bisa hadir dengan berbagai penyebab, dan saya berpositif thinking saja memang repot benar, karena undangan saya nek tak hitung itu sekitar 10-an. Jadi dengan Pak Kepala Sekolah itu dan Pak As'ari itu 12, yang datang 40, hilang nolnya, tidak apa-apa, luar biasa. Ya itu tidak apa-apa, karena memang kondisi kemarin ada yang WA saya karena kondisi sedang repot ngurusi tugas apa gitu, buat dapat izin, oke, tidak apa-apa Bu, tidak apa-apa. Ini kita memang benar-benar nanti akan belajar bersama untuk memahami, saling memahami tentang budaya positif dan saling berkolaborasi untuk mewujudkan budaya positif. Nanti sebabnya kenapa nanti di sini ada. Yang kedua kalinya, sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan
kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan syafaatnya, tarbiyahnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa berkumpul dalam suasana yang sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya di sini saya mohon waktunya, mohon maaf kepada bapak-bapak, kepada ibu-ibu, khususnya beliau bapak-bapak sekolah, bapak masuk SPD, dan juga kepada Ibu Susi. Kami mohon doa-doanya, kami akan menyampaikan aksi nyata diseminasi budaya positif modul 1.4 yang akan menjadi tugas kami, dan nanti akan bersama-sama kami berkolaborasi dengan Bapak Ibu Guru untuk diwujudkan di sekolah. Sebelumnya ini sebenarnya kalau tadi banyak ini kita coba menghadap teman kita di sebelah kita, kita menghadap teman di sebelah kita, saling berpandangan. Kita saling berpandangan ya. Saling berpandangan. Nah, yang menginstruksikan saya saja. Silahkan duduk saja, tidak apa-apa. Karena berdiri ya. Duduk saja. Silahkan duduk, tidak apa-apa. Dengan teman dekatnya. Saya yang menghitung ya. Dalam hitungan 1 ke 30 silahkan berikan senyuman terikhlas. Senyuman terbaik. Senyumkan dua kakak. Ya, kepada teman sebelah kita. Oke, monggo. 1 duduk saja. Sepuh ngewek. Saya itu nggih. Kita mulai dulu. Kita terus dulu. Hadap dulu. Kita menghadap, oke. Sekarang saya hitung. 1 2 sambil senyum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Alhamdulillah. Tidak hanya tersenyum, berpelukan. Tidak hanya tersenyum, berarti luar biasa. Kompak ini ya, luar biasa. Berhadapan saja sudah bisa tersenyum ya. Karena banyak loh orang yang duduk nggak bisa senyum loh dengan sebelah kita, bahkan tidak bisa berbicara, tidak tahu. Nah itu kita termasuk suasana hati kita hari ini memang benar-benar baik. Alhamdulillah. Kita lanjutkan pada materi yaitu budaya positif. Ini yang saya dapat Pak. Nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan di sekolah. Ini langsung karena kita ke sekolah nih, yang mendukung murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi segala nilai-nilai kebajikan, ya, nilai kebajikan yang universal, seperti ini. Di sini saya sepilkan, tadi kebajikan. Ini yaitu nilai kebajikan ya. Dalam profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkepentingan global, bergotong royong, kreatif. Ini nilai, suatu nilai yang Indonesia, pelajar Indonesia hendaknya bernilai seperti itu. Terus sikap murid menurut Ibu, ya, primer years program, sikap mandiri, toleransi, rasa hormat, integritas. Mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreatif, kerjasama, percaya diri, komitmen. 9. Pilar karakter Indonesia, jadi foundation,
cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, dan keterampilan hidup, dapat dipercaya dan sebagainya itu. Petunjuk hidup, dan peduli, penalaran. Ini adalah nilai-nilai yang merupakan kebajikan yang universal. Dan keyakinan berarti nilai yang sudah masuk ke dalam diri manusia, keyakinan. Makanya keyakinan daerah satu dengan daerah lain juga akan berbeda. Nilai daerah satu dengan daerah lain juga akan berbeda. Itu pun jika kita kita tarik ulur menjadi satu benang merah, itu ada kesamaannya. Kita lanjutkan. Mengapa budaya positif penting bagi sekolah? Budaya positif itu penting bagi sekolah. Yang pertama, budaya positif dapat membentuk karakter trik. Tadi saling sapa, santun, itu kan betul. Yang diajari sopan santun itu bisa betul nggak? Bisa. Diajari kan dari kebiasaan. Kebiasaan akhirnya jadi suatu kebiasaan. Membentuk karakter murid. Tidak hanya murid, guru. Dapat nama murid, guru itu ya kudu sopan santun. Nek murid kudu sopan santun, guru yang sopan santun. Nah, iki sing ngaten iki ya rada. Iki kudu belajar sama. Karena apa? Semua itu akan membentuk yang terakhir adalah visi misi sekolah. Islami, prestasi, mandiri, nah itu. Dan juga berbudi yang baik. Yang kedua, budaya positif dapat menggerakkan seluruh komponen sekolah. Budaya positif itu sangat menggerakkan komponen yang ada di sekolah. Dimulai dari mana? Dari diri sendiri. Jadi kebaikan itu tidak dimulai dari orang, tapi diri sendiri. Dan juga berkolaborasi. Karena ada pepatah mengatakan al-haqqu bila nidhamin yughlaqu bil batil binidhamin. Kebaikan tanpa diorganisir, tidak ada kolaborasi. Umpamanya Pak Munanjam itu punya niatan baik, Pak Andang punya niatan baik, Bu Kurni punya niatan baik, Bu Rizky punya niatan baik, Pak Asari punya niatan baik, beliau Pak Soleh punya niatan baik, dan saya Bu Jamil punya niatan baik. Tidak ada nidom, diorganisir, tidak ada kolaborasi yang ada, kerjasama yang ada, nggak akan jadi. Banyak program-program yang kita laksanakan tidak dapat terjadi atau tidak maksimal. Itu karena apa? Karena kolaborasinya kurang. Kenapa? Karena tidak ada kesamaan visi dan misi. Kenapa? Karena belum pernah duduk bersama. Nek duduk bareng rapat pernah, tapi hatinya itu loh, duduknya belum. Makanya ini harus seperti itu. Ya. Menggerakkan, nanti akan menjadi satu komponen. Yang ketiga, menjadi pembelajaran dan menumbuhkan semangat para guru untuk memajukan pendidikan di sekolah, khususnya di Indonesia, umumnya di Indonesia. Jadi dengan adanya budaya positif, ya berbagi baik, ya memberikan teladan yang baik, menggerakkan yang baik, tergerak akan hal yang baik, ya, dan bergerak dengan hal yang baik, nantinya akan menjadikan semuanya komponen itu akan menjadi maju, akan menjadi baik. Itu kuncinya satu,
semuanya bersama dan bersama-sama semuanya. Kalau tidak akan bisa. Makanya untuk enek kerja sama dan sama-sama kerja. Cakupan materi yang ada di dua sisi yang dapat kami aturkan, ya, kami spill ya pada jenengan, tidak semuanya kami berikan, yaitu kebajikan universal tadi, nilai-nilai itu, nilai-nilai kebaikan menurut versi-versinya. Ada yang menurut Islam, ada yang menurut Pancasila, ada yang menurut tadi pelajar, ya, itu. Jadi semuanya ternyata hampir sama. Terus ada kontrol guru di sekolah. Kontrol guru itu ada yang bersifat menghukum. Jadi bagaimana guru bisa mengontrol kondisi di sekolah? Itu ada beberapa contoh nih, menghukum, makanya kasih 5 menit pusat. Nah, ini menghukum. Ada yang bersifat kontrol guru itu membuat salah. Jadi kita murid yang datang, kamu terlambat lagi, gimana kamu? Marah enggak? Bersalah enggak? Gitu. Nah, secara anaknya begitu ya. Jadi anak dibuat merasa bersalah. Terus yang ketiga, memantau. Memantau itu tenang dulu sebagai teman. Jadi umpamanya, tolong ya, bantu Pak guru ya. Kamu di kelas jangan rame-rame, karena mana nanti diarahi sama guru piket. Itu namanya teman, ngontrol kelas tapi sifatnya teman. Ada yang memantau itu anak melakukan kesalahan, itu kamu bersalah. Kenapa kamu bersalah? Apa yang kamu lakukan? Nah gitu. Itu namanya mantau. Pertanyaan-pertanyaan itu sebagai pemantau. Jadi menanyakan bahwa hal itu salah. Ya. Kenapa kamu melakukan itu? Gitu. Yang terakhir adalah sebagai manajer. Manajer itu lebih bijaksana. Biasanya meyakinkan tapi dengan cara yang halus. Nah itu kalau di sekolah kita semuanya sudah kita lakukan. Hanya kadang-kala kita itu sebagai apa gitu, orang ngerti. Nah seringnya kita sebagai apa sebagai pemukul atau sebagai pemantau atau hanya sebagai teman gitu. Ada guru itu yang sifatnya sebagai teman. Nah kelemahannya kalau sebagai teman kadang-kala anak itu juga melakukan kebaikan juga tidak ikhlas karena hanya kasihan sama Pak Guru, hanya menyelamatkan saja. Itu ada kelemahannya banyak, ya. Tapi juga ada kebaikannya. Nah, kontrol guru berhasil. Selanjutnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan. Kalau keyakinan itu dibuat bersama. Nanti yang akan kita bahas. Dan yang terakhir sudah tidur ini. Segitiga restitusi ya. Jadi dialog yang meyakinkan, yang menyadarkan dan memberikan suatu imbas anak itu akan melaksanakan kebaikan atau pola-pola yang sudah bersama dibicarakan. Sekarang keyakinan kelas. Kita fokus saya hari ini hanya keyakinan kelas karena waktu saya hanya minta nanti sampai sebentar saja. Keyakinan kelas yaitu nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa yang digunakan untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Seperti kalau di MPLS dulu kita praktekkan sebagai kesepakatan. Jadi kesepakatan itu nanti isinya juga nilai-nilai kebajikan yang nanti akan bersama-sama kita laksanakan.
Keyakinan kelas dapat dibuat dengan melibatkan siswa secara aktif dalam proses melalui diskusi kelas, brainstorming dan voting. Ya, ada yang melalui voting, ada yang melalui jumlah pendapat, bersama-sama, dan ada yang melalui diskusi. Manfaat keyakinan kelas, ini manfaatnya. Meningkatkan motivasi belajar. Siswa merasa memiliki kelas dan bertanggung jawab untuk menjaga kelas tetap nyaman dan kondusif untuk belajar. Mereka akan lebih termotivasi untuk belajar. Jadi dengan keyakinan kelas itu anak itu mengerjakan tugas itu tidak karena kita suruh, tapi hanya kita ingatkan. Beda, disuruh dan ingat beda. Ayo, deh ini piye kesepakatannya? Gitu aja, kita dan anak-anak udah sendiri. Oh iya Pak, nah, dari 5.000 datang. Kalau saya ada kelas 11 itu beda-beda keyakinan kelasnya. Ada yang pakai uang, ada yang tidak pakai uang, ada yang suruh nyanyi dan sebagainya. Saya bebaskan, yang penting tugas bisa selesai. Ya alhamdulillah, ya prosentasenya ya banyak yang sudah meningkat. Yang selanjutnya membangun budaya positif. Keyakinan kelas dapat membantu membangun budaya positif di lingkungan sekolah dan mewujudkan tujuan pendidikan yang lebih berorientasi pada nilai luhur Pancasila. Jadi dengan adanya keyakinan kelas, anak itu akan berpola belajar bersama-sama untuk menjadi pribadi yang luhur, yang nilai luhur, yang nilai secara agama masing-masing dan terutama nilai Pancasila. Terus manfaat lainnya membuat pembelajaran lebih nyaman. Karena kita tidak kuliah-kuliah. Kalau dengan keyakinan kelas itu tidak kuliah-kuliah, kita hanya mengingat saja. Nanti kalau tidak jadi, kita buat lagi sebentar yakin itu kita mengatasi rasa takut akan kegagalan dengan keyakinan kelas. Itu nanti siswa akan terbantu, tidak akan merasa takut. Karena dengan kita membuat keyakinan kelas itu sudah ada komunikasi antara guru dan siswa secara lebih dekat. Beda dengan kita masuk terus semua kerjakan tugas, kalau tidak kerjakan nanti nilai kamu tidak muncul bayangnya. Terus atau nanti kamu kerjakan 2 kali ya. Kalau kita langsung begitu kan berbeda dengan kita membuat keyakinan. Ayo, enaknya gimana kalau kita ada teman-teman kita yang tidak mengerjakan tugas? Nah, itu kan mereka memutuskan bersama-sama, bukan kita. Membangun kecerdasan emosional. Otomatis dalam satu kelas itu terjadi komunikasi ketika dibuat kesepakatan. Tidak mungkin tidak ada komunikasi. Ya, dalam keyakinan kelas seperti itu. Terus mendidik agar lebih disiplin. Siswa akan disiplin secara mandiri karena adanya keyakinan kelas. Sekarang alurnya ini yang terakhir, menggali peraturan yang perlu disepakati bersama. Peraturan-peraturan apa tentang kelas. Jadi nun sewu mangke setelah ini saya sampaikan sampai 5, nanti kita praktek nih. Kita praktek dengan seolah-olah sebagai siswa, terus nanti akan menulis di yang paling selatan dulu, sana. Selatan ya. Yang saya buka. Yang paling selatan tentang peraturan ya. Terus nanti yang kedua, mengubah peraturan menjadi kalimat positif. Yang ketiga, menyarikan peraturan yang dibuat menjadi nilai kebajikan serta menyepakatinya. Terus 4, menggali perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas dan membuka dan yang bukan termasuk mencerminkan keyakinan kelas. 5, memperdalam keyakinan kelas, tugas guru dan tugas murid. Jadi guru ini, murid ini. Nah ini sudah, monggo ini silakan kita terakhir ini sesi terakhir. Monggo.
Begini ya. Sekarang saya buat suatu situasi. Mohon maaf. Jika jenengan sebagai seorang, kira-kira situasi kelas apa yang jenengan inginkan? Jadi pembelajaran biar berjalan dengan baik itu kira-kira bagaimana masuknya, tugasnya, terus tentang kelas yang akan kita laksanakan ini gimana aturannya, kedatangan, tugas, penghormatan, komunikasi di kelas, monggo yang saya. Menurut saya menawi sambut dengan kata ini. Yang pertama ini. Menangi sambut monggo bertambah yang nomor 1. Jadi seandainya seorang murid loh ini buatan guru, buatan guru, murid. Kalau ada jadi murid aku pengen kelas itu piye? Ampun guru, sebagai murid. Monggo benar. Oh nggih, kalau tak pakai. Oke, ngapunten nggih. Wala tak guru. Murid panjang. Oke, siap. Oke, siap. Gini. Pun ini pun terakhir oke. Monggo dulu. Terakhir gitu. Macam kamu. Sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Niki dan waktu ini pun terbatas nih. Saya bacakan saja nih. Yang pertama dibuat nyaman dulu kelas, baru menunggu bapak ibu guru. Yang kedua memahami kebiasaan bapak ibu guru di kelas. Bapak ibu guru praktek dulu, patut ditiru. Oh ini guru ya, ini guru. Suasana kelas tenang, dapat kerjasama dengan teman, ya. Tidak
mengingatkan teman yang konsentrasi dalam teman yang kurang konsentrasi dalam pelajaran. Ini berarti ada beberapa yang kedua kita buat yang ini kan kata-katanya ada yang kata tidak ya, ada yang suasana sudah positif ya, kata-katanya sudah positif, ada yang belum. Membuat nyaman dulu kelas ya, sudah positif. Dapat ini positif. Suasana kelas tenang, foto di sini. Ini dapat bekerja sama dengan teman, tidak ngantuk, ya. Bersikap saling menghargai, melakukan senyum, ya, menghormati antar teman, menghormati. Ini di sini ya. Nah ini tidak mengatur saat pelajaran berlangsung. Ini ada kata tidak. Berarti kalimatnya belum positif. Kira-kira kalimat positifnya gimana? Tidak mengatur. Tidak mengantuk saat pelajaran berlangsung. Kalimat positifnya tidak mengantuk saat pelajaran. Maksudnya apa? Berkonsentrasi. Ya, jadi konsentrasi saat pelajaran berlangsung. Dari ini tadi yang ketiga, menyarikan peraturan menjadi nilai kebajikan yang kita yakini. Tadi ada di sini ya. Di sini seandainya dengan seorang guru, nah ini ada nilai-nilai. Dan nilai ini aja. Kira-kira melakukan senyum itu masuk pundi? Peduli, rajin, ketinggal boleh? Ketepatan. Oke. Peduli, rasa, tersenyum, pengertian, toleransi. Kebahagiaan, ya berarti kelas kebahagiaan. Ini maksudnya kebahagiaan. Ini tiga. Jadi dibuat suatu nilai universalnya adalah kebahagiaan. Jadi kelas kita buat menjadi kelas yang bahagia. Nah, yang bahagia. Terus dibuat nyaman, ini hampir sama gitu. Suasana tenang. Nah ini suasana tenang. Kedamaian. Kita itu Pak. Ada diri. Ini kedamaian. Kedamaian. Saja kan kemudian satu itu dikasih jawaban. Terus lagi dapat bekerjasama dengan teman. Mana? Toleransi ya? Ada kerjasama ada enggak? Ada. Toleransi ada. Toleransi.
Siapa? Tulisannya Inggris. Terus berdoa masuk mana berdoa nih? Berdoa masuknya mana? Berprinsip percaya diri percaya diri. Berdoa maksudnya apa nih? Berdoa komitmen rasa apa sih kalau kita berdoa sama Tuhan ini? Rasa apa? bersyukur Bersyukur. karena kayak kuota Oh iya kayak Bersyukur. Bersikap saling menghargai antara satu dengan yang lain. Menghargai tadi maksudnya toleransi. Menghormati antar teman. toleransi Dibuat nyaman di kelas dibuat nyaman berarti bahagia, damai. Nah, ini kira-kira menurut dengan beberapa nilai kebahagiaan, terus toleransi, kedamaian, bersyukur, tanggung jawab. Ini kelas bisa berjalan dari bisa sekali. kalau masuk terlambat maksudnya mana? Terlambat masuk tepat waktu tanggung jawab. Oh iya tanggung jawab siap. Sudah. Termasuk tugas ya tanggung jawab ya. Dari sini ada beberapa yang perlu kita kebahagiaan itu melakukan yang keempat deh. Kita masuk pada tahapan yang keempat. Pernah sekampung, kalau dia pakai mana saya sulit. Wayai duha. Anak mau jane ada yang keempat, mengenali perilaku mencerminkan yang kelas yang bukan mencerminkan keyakinan kelas. Ini penawar. Semuanya keyakinan kelas bukan dicabut. Pun termasuk ya. Yang tampak suasana kelas tenang, toleransi nggih. Yang tampak melakukan senyum ya sudah di kelas kan. Bersikap saling menghargai antara satu dengan yang lain sudah ini nanti seperti ngoten itu nggih. Jadi kita bimbing dan kita bawa aspek-aspek yang ada yang kita sepakati seperti itu, termasuk membuang sampah, pakaian. Nah, pakaian kalau pakaian masuk mana? terapi ya Nah, rajin aja kebersihan, keberanian, kebahagiaan, keadilan, pengabdian, toleransi, lurus hati, ketegasan. Nah, kan buatan ini tok. Gotong royong, tengah rasa, ketegasan, pengertian, komitmen, komitmen juga bisa. Punya komitmen. Ada komitmen. Seragam nggih. HP kalau HP memakai HP termasuk komitmen juga nggih. Komitmen juga sama nggih. Nah, di situ kita sudah melampaui yang keempat itu. Semuanya masuk. Karena kadang-kala kalau tidak masuk ya kita ini tidak masuk ini coba ganti yang lain gitu biasanya. Terus yang kelima, yang terakhir, memperdalam keyakinan tugas warga kelas, guru dan siswa.
kebahagiaan melakukan senyum. Jadi ketika ketika guru datang tersenyum, murid tersenyum. Nah, begitu. Itu namanya perilaku. Jadi nanti kalau kita ketemu di kelas, kita saling sapa, saling senyum. Itu antara tanggung jawab tugas murid dan guru. Oke. Tanggung jawab konsentrasi ketika konsentrasi berikutnya murid dan guru. Iya. Gurunya memberikan materi, muridnya mendengarkan atau memahami materi. Nah, terakhir mohon yang kata-kata. Bersyukur dengan berdoa tadi berarti ya, berdoa. Guru biasanya kalau di kelas kita kan guru itu hanya memberikan instruksi gitu. Silakan disiapkan berdoa gitu kan. Silakan siapkan berdoa, memberikan instruksi. Satu siswa memimpin doa dan semua siswa untuk bersama-sama berdoa. Seperti itu. Nanti kita menerangkannya seperti itu. Itu semuanya bersifat bukan sebagai peraturannya, sebagai keyakinan. Tidak, kalau peraturan itu berarti yang membuat kita. Berarti ini kira dengan tadi sebagai perumpamaan sebagai murid, membuat murid disaring jadi seperti ini. Nah, beda dengan umpamanya kita ke kelas. Berarti kan dalam pelajaran saya tidak boleh ada yang terlambat 5 menit. Tugas harus dikerjakan. Nanti kalau ada ulangan, nanti remedi maksimal 3 kali. Dengan yang kedua, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan untuk masuknya gimana? Kita keterangan berapa kali? Apa berapa menit? Terus kira-kira terlalu bagaimana? Enak itu apa yang pertama? Enak yang pertama atau yang kedua? Kesannya anak itu kedua. Anak akan terkesan dengan yang kedua daripada yang pertama. Itu perbedaannya keyakinan atau kesepakatan dengan peraturan. Dan itulah ya sedikit perbedaan kurikulum merdeka dengan kurikulum yang zaman dulu. Begitu dari kami. Terima kasih. Saya akhiri. Terima kasih perhatiannya. Juga dumateng Bu Susi. Mohon maaf Bu Susi, panjenengan sebagai pemantau nanti kalau banyak kesalahan dari kami, dari saya, jenengan bisa memberikan masukan kepada saya, nanti bisa lewat via WA, suara dan mungkin atau SMS Ibu Susi. Matur nuwun atas kerawanipun panjenengan Bu Susi. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa sa'adatin dunya wal akhirah. Juga dengan Bapak-bapak, Ibu, Guru Sedoyo, Pak Asari yang telah membantu kami. Kami mengucapkan terima kasih. Terima jazakumullah khairan wa sa'adatin dunya wal akhirah. Semoga dengan penjelasan saya dan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan minimal bisa menggugah seperti itu atau apa bener ngono iki kayak carane sing bener. Mungkin kalau memang itu kurang tepat mungkin bisa nanti saling berkolaborasi, saling berdiskusi untuk bagaimana kita mencapai pemahaman yang sesungguhnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joko. Bapak Ibu yang kami hormati, acara yang kami tutup, mari kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan dalam bersama-sama. Alhamdulillah. Dalam mengatakan beberapa ada kesalahan sini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Yen fotonipun mboten